Selamat siang para pecinta Puas Channel. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Puali Brana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kita mau bincang-bincang mengenai sesuatu yang sering terjadi pada wanita yang sedang hamil muda. Apa itu? Yaitu mengenai keguguran. Dalam bahasa medis disebut abortus. Mendengar kata keguguran, tentunya kita langsung berpikir bahwa seseorang yang sedang hamil muda mengalami perdarahan dan akhirnya kehamilannya tidak bisa dipertahankan atau terjadilah keguguran. Kalau melihat penyebabnya atau cara terjadinya, memang ada dua macam keguguran, yaitu abortus spontan, maksud saya dengan sendirinya terjadi keguguran, atau yang disebut sebagai abortus atau keguguran yang dibuat. Istilah kedokterannya abortus provocatus. Nah, kalau yang dibuat ini pun ada dua macam, yang berdasarkan indikasi medis atau yang memang disengaja karena tidak mengharapkan atau tidak menginginkan kehamilan itu. Dalam istilah kedokterannya abortus provocatus criminalis. Nah, jelas ya, karena namanya saja kriminalis, berarti ini tidak diperbolehkan, bertentangan dengan undang-undang, termasuk tindakan kriminal karena dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Jadi tidak ada alasan bahwa ini masih hamil 1 bulan, belum ada nyawanya, atau masih 2 bulan, seperti itu. Begitu pembuahan terjadi, jadi di saat sel telur dibuai oleh sel sperma, maka disitulah kehidupan sudah mulai. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan pengguguran. Jadi kalau keguguran itu artinya tidak disengaja terjadi keguguran. Tapi kalau pengguguran kan memang disengaja. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai pengguguran atau tindakan yang disengaja untuk menggugurkan, tapi kita akan bincang-bincang mengenai macam-macam daripada yang memang keguguran spontan. Nah, kalau seorang hamil muda mengeluarkan darah, walaupun itu sedikit, hanya flek-flek seperti itu, tetap harus waspada. Silahkan periksa. Tentunya nanti dokter akan memastikan apakah ini masih terancam keguguran atau istilahnya abortus iminen, ataukah sudah berlangsung keguguran. Dalam istilah medisnya disebut abortus insipient, atau sudah gugur sebagian, jadi janinnya mungkin sudah keluar, hanya tersisa ari-arinya. Dalam istilah kedokterannya abortus incomplete, atau sudah keluar semua dan sudah bersih, istilahnya disebut abortus completus. Nah, dengan alat bantu USG akan bisa dilihat, ini sudah komplit, sudah bersih, berarti tidak perlu tindakan kiret, seperti itu. Ini ternyata tidak bersih, masih ada sisanya, harus dibersihkan dengan tindakan kiret dan sebagainya. Dokter Anda akan menyarankan yang terbaik untuk Anda mengenai tindakan apa yang harus dijalani. Para sahabat sehat, itu tadi mengenai macam-macam abortus. Kemudian kalau mengenai apakah ini keguguran janin ataukah penyakit, ini pun juga ada macam-macam. Ada pernah dengar istilah hamil kosong, blighted ova, artinya hanya ada kantong kehamilan saja tanpa adanya calon janinnya. Jadi
Sudah ditunggu 2 bulan, 3 bulan di USG, kok hanya kelihatan kantong, tidak ada calon janinnya. Sehingga dokter mengatakan bahwa ini blighted ova, hamil kosong, jadi harus dibersihkan. Kemudian yang kedua, dilihat ada janinnya, pernah ada kehidupan, denyut jantungnya ada, kok 1 bulan kemudian datang dilihat tidak ada denyut jantungnya, artinya terjadi yang disebut janin meninggal di dalam, dead conceptus. Jadi ini beda dengan yang blighted ova. Ini ada calon janinnya, kelihatan sudah pernah ada denyut jantungnya, tapi kemudian tidak ada. Kemudian ada istilah lagi yang disebut missed abortion, artinya kegugurannya udah lama, 2 bulan pendarahan terus, tapi ternyata dilihat nggak bersih-bersih. Nah, kalau lebih dari 8 minggu, istilahnya missed abortion, ini pun harus dilakukan tindakan kiret untuk membersihkan. Apa sih bahayanya kalau tidak dibersihkan? Seperti saya jelaskan dalam sesi yang lalu mengenai kanker rahim dan sebagainya, salah satu sebabnya kalau mengalami keguguran tapi tidak bersih, jadi lengket, jadi infeksi dan sebagainya. Jadi komplikasinya kalau tidak bersih, bisa perdarahan yang berlama-lama, bisa infeksi sampai parah, bisa jadi penyakit yang lain. Nah, para sahabat sehat yang saat ini mungkin sedang hamil muda dan mengalami perdarahan, jangan dianggap remeh, segera periksa untuk dipastikan apakah ini saya mengalami ancaman keguguran, ataukah saya sudah keguguran atau sedang keguguran, itu dipastikan. Kemudian ada lagi yang bukan hamil bayi. Pernah dengar apa itu namanya mola? Kalau orang Jawa mengatakan molo ya, molo itu artinya bencana atau malapetaka seperti itu. Tapi ini bahasa Latin mola hidatidosa, bahasa Indonesianya hamil anggur. Nah, ini kalau diperiksa tes kencingnya positif hamil, gejalanya juga mual muntah, tapi diperiksa dengan USG tidak ada janinnya, ada gelembung-gelembung seperti buah anggur, atau seperti pernah tahu apa ya, jenang mutiara yang kecil-kecil gitu ya. Jadi gelembung-gelembung kecil-kecil itu namanya mola. Ini pun tindakannya harus dilakukan pembersihan atau kuret. Nah, ini juga nggak boleh dianggap remeh, karena kalau mola ini dibiarkan bisa terjadi penyakit yang namanya koriokarsinoma atau keganasan. Nah, jadi para sahabat sehat, kalau keguguran yang bukan bayi tapi mola ini tadi harus betul-betul dipantau. Dokter akan memeriksa berapa kadar hormonnya, HCG dan sebagainya. Prinsipnya harus tuntas, harus bersih dan dipantau supaya tidak terjadi komplikasi di kemudian hari. Para sahabat sehat, kalau sudah dilakukan pembersihan dengan kiret ataupun tidak kiret tapi bisa bersih sendiri dengan diberi obat, katakanlah sering orang mengatakan, dokter saya nggak berani kiret, saya minta obat saja. Dokter tentu mempertimbangkan apa masih bisa. Kalau mungkin sisanya hanya sedikit, diberi obat bisa bersih sendiri, 1 minggu disuruh kontrol, silahkan kontrol untuk dipastikan memang sudah bersih atau belum. Nah, kalau sudah bersih, sudah baik, kemudian kontrol, tentunya pertanyaan dari para ibu adalah kapan saya boleh hamil lagi? Kalau habis keguguran, biasanya saya sebagai dokter kandungan akan menyarankan paling tidak 3 bulan untuk boleh hamil lagi. Ini sebab ada alasannya kenapa 3 bulan. Bulan pertama tentunya masih mengeluarkan darah nifas sedikit-sedikit ya. Kemudian bulan kedua seperti pemulihan, karena seorang ibu yang habis mengalami keguguran ada rasa trauma, takut dan sebagainya. Kemudian setelah itu kalau
kalaupun terjadi hubungan suami istri, terjadi pembuahan, kalau taunya kalau hamil kan bulan berikutnya nih, telat begitu ya, telat haid berapa minggu seperti itu, sehingga kalau dihitung sejak dia keguguran total 3 bulan. Nah, itu kalau memang katakanlah habis anak pertama. Kalau dia sudah anak keempat, anak ketiga, sudah mungkin tidak mengharapkan kehamilan lagi, dokter juga bisa menyarankan pada saat kiret itu langsung dipasang alat KB ya, jadi alat kontrasepsi, katakanlah pasang IUD pasca keguguran, istilahnya KB pasca keguguran, ini pun bisa. Jadi kalau memang tidak menghendaki atau ingin membuat jarak dengan kehamilan berikutnya. Sekali lagi, kalau ini anak pertama, biasanya saya tidak menyarankan langsung KB karena dia habis keguguran, umur ibu ini katakanlah sudah 26 atau 28 tahun, ya nggak usah lama-lama, 3 bulan pun setelah keguguran hamil lagi boleh. Begitu para sahabat sehat, beberapa hal yang bisa saya jelaskan mengenai keguguran atau abortus ini. Yang pasti, kalau ada sesuatu yang tidak wajar, Anda sedang hamil muda, mengalami keguguran, atau bahkan belum keguguran ya, masih mengalami flek-flek saja atau perdarahan, segera periksa untuk dipastikan Anda ini sekarang sedang terancam kegugurankah, ataukah sedang keguguran, atau sudah keguguran, atau bagaimana. Dokter akan memastikan bahwa ini apa diagnosenya, dan dokter akan menyarankan pengobatan atau penata laksanaan apa yang tepat. Tentunya tujuannya satu, supaya Anda sehat, rahimnya nanti kembali pulih, kembali sehat, dan dipersiapkan sebaik mungkin untuk kehamilan berikutnya. Karena satu hal lagi sebelum saya lupa para sahabat sehat, bahwa ada istilah abortus habitualis, keguguran berulang. Tahun ini keguguran, tahun depan hamil keguguran lagi, 3 kali berturut-turut keguguran. Nah, ini kan namanya abortus habitualis. Maksud saya, inilah yang harus diselidiki apa penyebabnya. Karena kalau para sahabat sehat tanya kepada saya, apa sih dokter yang menyebabkan abortus atau keguguran ini? Dikatakan bahwa 70%-nya unknown. Unknown artinya tidak diketahui apa sebabnya. 30%-nya memang bisa karena infeksi, bisa karena trauma, bisa karena sebab-sebab yang lain. Nah, karena kita tidak tahu ya, kalaupun ini seleksi alam, Tuhan sudah menseleksi bahwa calon bayi ini kuat atau sehat untuk berlanjut sampai dengan kehidupan saat dia lahir ke dunia dengan aman, yaitu pada saat umur kehamilan 9 bulan begitu. Tentunya para sahabat sehat menginginkan melahirkan anak, melahirkan generasi penerus yang sehat. Oleh sebab itu, para sahabat sehat, setiap ada gejala yang tidak wajar pada kehamilan Anda, silakan berkonsultasi kepada dokter Anda atau minimal kepada petugas kesehatan terdekat untuk tahu apa sebabnya. Cukup jelas mengenai masalah keguguran dan abortus ini. Jika ada yang perlu ditanya, silakan tulis di kolom chat, komen, nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Salam sehat dari saya, Dr. Bua dari Kota Malang.